Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan langsung dari Gereja Kibai Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, Jadikan Kami Satu. Saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh secara pribadi. Ibadah selanjutnya dengan kasih saya persilakan kepada Diaken Rita Remak AMD. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang sudah melayakkan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk menghampiri hadirat Tuhan melalui ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk memuji menyembah Tuhan kita. Mari kita bawa kehidupan kita sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk berdiri. Kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomornya yang pertama. Nyanyian kemenangan iman nomor 1, Suci, Suci, Suci.
doa votum oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami dari seluruh umat-Mu ada di hadirat-Mu menyembah dan memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah kepada-Mu saat ini, mampukan kami sama-sama untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah kiranya dari awal sampai selesainya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji-muji kebesaran Tuhan kita. Dan kembali saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk kita memuji Tuhan. Dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 87. Kita memuji Tuhan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Berkat yang tentu Tuhan memberi. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Rasa sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kembali saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Sama-sama kita akan mengakui pengakuan iman di hadapan Tuhan. Mari dengan iman percaya sama-sama kita katakan, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum sama-sama kita menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat,
yang sebentar akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Mari kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 226. Kita memuji Tuhan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Jangan melalui aku ya Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu pada jam pagi hari ini ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur bahwa sepanjang 1 minggu lagi lamanya, Tuhan sudah menjaga dan memeliharakan kami, di dalam kami menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Kami bersyukur juga Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan bersama dengan anggota keluarga kami, juga di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa di dalam semuanya itu kami boleh terus melihat dan merasakan kasih setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kami menjalani berbagai macam pergumulan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa hadir menopang kami, memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan bagi kami. Umur yang panjang Tuhan masih boleh perkenankan untuk kami boleh nikmati sampai saat ini. Bahkan bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang Tuhan telah berkati dengan umur yang panjang dalam minggu yang lalu, bahkan bagi mereka yang baru akan menyambutnya dalam minggu ke depan ini. Bersama dengan saudara Ronaldo Tandi Salata, Nadine Natania Meidi Rawa, Edgar Cleandro Ains Randan, Rafael Quentin, Daniel Matthew Navigo Malinda. Dan dalam minggu ke depan ini Tuhan, bersama dengan anak kekasih kami, Felicia Lady Martin, Jordan Horatio Kasih Hotang, dan Ibu Novika Rawa. Biarlah kiranya ya Tuhan, ketika hamba-hamba-Mu ini menikmati berkat pertambahan usia daripada-Mu, mereka boleh menikmatinya di dalam kehendak Tuhan. Mereka boleh mengisi hari-hari hidup pemberian Tuhan dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup yang Tuhan percayakan sungguhlah menjadi kehidupan yang sungguh
menyenangkan akan hatimu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Tak terhitung banyaknya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami umatmu tidak akan mampu untuk membalasnya ya Tuhan. Karena itu melalui kesempatan pagi hari ini, kami sama-sama datang menyatukan hati kami, datang kepada Tuhan menyatakan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam kehidupan kami atas segala karya-Mu, atas segala perbuatan tangan-Mu yang tetap menyertai kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu untuk setiap jemaat kami yang Tuhan masih perkenankan harus bergumul dengan sakit penyakit dalam tubuh mereka. Kami topang ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, dan bahkan mungkin ada jemaat kami yang lain yang saat ini dalam keadaan sakit, namun kami tidak menyebutkan nama mereka. Kami percaya bahwa Tuhan jauh lebih mengenal keadaan mereka. Karena itu Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga hanya oleh kuasa dan pertolongan daripada-Mu mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan dari sakit mereka. Di dalamnya kami akan sama-sama bersuka cita, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Begitupun juga Tuhan dengan jemaat kami dalam usia tua mereka, dalam menjalani masa lanjut usia mereka Tuhan. Peliharakanlah mereka dengan kasih-Mu, sehingga sekalipun mereka terbatas di dalam beraktivitas karena keterbatasan fisik mereka, tapi biarlah kiranya pengharapan mereka kepada Tuhan tetap dikuatkan dan diteguhkan, sehingga mereka boleh menjalani masa tua mereka dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Mereka boleh tetap setia menjaga iman percaya mereka hanya kepada Tuhan sampai pada masa Tuhan akan menutup usia mereka. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap jemaat kami yang mencari lapangan pekerjaan, kami mohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan bukakan pintu berkat-Mu bagi umat-Mu ya Tuhan, sehingga hanya di dalam pimpinan kuasa dan pertolongan-Mu mereka boleh dipertemukan dengan pekerjaan yang tepat, yang mereka boleh tekuni di dalam kehidupan keseharian mereka, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan yang akan membuatnya berhasil, sehingga dari sana akan mengalir berkat-berkat Tuhan, mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka, terlebih untuk mengiring Tuhan. Begitupun juga Tuhan yang bergumul untuk pasangan hidup mereka, kami datang serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang tepat, dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Dan biarlah kiranya mereka boleh menata kehidupan mereka menjadi hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Kami datang berdoa kepada Tuhan, seluruh umat-Mu dalam tempat ini, dalam menjalani kehidupan di tengah rumah tangga mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa setiap saat, setiap waktu, mata Tuhan selalu tertuju bagi seluruh umat-Mu di tengah kehidupan rumah tangga mereka. Karena itu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu di tengah rumah tangga mereka masing-masing, apapun yang menjadi rencana-rencana kehidupan mereka, kami datang bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhanlah yang akan senantiasa turut campur tangan, mengerjakan yang terbaik untuk boleh dinikmati oleh setiap umat-Mu di tengah kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan kami datang berdoa, biarlah kiranya Tuhan penuhi mereka dengan sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Jadikan mereka sebagai anggota keluarga yang sungguh taat kepada Tuhan, sehingga dengan demikian ketika Tuhan menemukan iman di tengah kehidupan keluarga umat-Mu, kesanalah Engkau akan senantiasa memerintahkan berkat-berkat-Mu. Kami datang berdoa kepada Tuhan, rencana pernikahan beberapa jemaat kami ke depan ini, kami datang berdoa, mendoakan akan rencana pernikahan saudara kami Magdalena dan Joni pada tanggal 21 November, juga saudara Lita dan Yudi pada tanggal 28 November. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan yang akan turut campur tangan dalam rencana saudara-saudara kami. Segala persiapan mereka bersama dengan keluarga besar, Tuhanlah yang akan memberkati sehingga semuanya boleh terrealisasi dengan baik.
di dalamnya keluarga, bersama dengan kami umat-Mu, sama-sama bersuka cita, menikmati kasih dan anugerah Tuhan di dalam setiap rencana hidup. Kami datang berdoa kepada Tuhan, untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Berkatilah semua anak-anak-Mu di tengah panti asuhan ini Tuhan. Berkati dalam pertumbuhan baik secara jasmani, terlebih di dalam iman mereka kepada Tuhan. Sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan kian hari kian mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati dengan segala yang baik bagi kehidupan mereka. Biarlah kiranya semua anak-anak-Mu Tuhan tetap hidup mempermuliakan akan Engkau. Hamba-Mu Ibu Frederika Darwona sekeluarga, Engkau percayakan tanggung jawab di dalam mengayomi akan semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini. Tuhan yang akan memberikan ketabahan, kesabaran daripada Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu mampu untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab ini. Kehadiran hamba-Mu di tengah-tengah panti asuhan ini boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi semua anak-anak-Mu. Begitupun juga Tuhan dengan semua donatur yang setia untuk membantu akan setiap program di dalam yayasan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami pun berdoa kepada Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan setiap hari, di dalam mereka menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Kemanapun umat-Mu melangkahkan kaki mereka setiap hari, lindungilah mereka Tuhan, jaga dan naungi mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa aman dalam lindungan Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil, sehingga berkat-berkat Tuhan tetap tercurah atas kehidupan seluruh umat-Mu. Mereka boleh pakai di dalam kehidupan bersama dengan keluarga, terlebih di dalam mengiring dan melayani akan Tuhan. Kami pun berdoa untuk setiap jemaat kami di dalam proses pendidikan mereka, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Kami datang bawa kepada-Mu ya Tuhan, karuniakan keberhasilan di dalam perjuangan mereka, sehingga semua anak-anak kami Tuhan, tidak ada satupun yang gagal di dalam pendidikan mereka. Semuanya boleh berhasil karena disertai oleh Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar, sehingga harus berpisah dengan keluarga dan kami umat-Mu dalam tempat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan pendidikan mereka, jaga dan naungilah mereka Tuhan, lindungi mereka dengan kasih-Mu, sehingga sekalipun jarak memisahkan kami sama-sama menikmati sempurnanya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk proses pembangunan rumah-Mu di dalam tempat ini. Kami mohon Tuhan turut campur tangan, Tuhan buka jalan, sehingga pembangunan ini boleh terus dikerjakan. Kami percaya ada masa yang Tuhan sudah atur bagi kami umat-Mu. Pembangunan ini boleh terselesaikan dengan baik. Di dalamnya kami boleh menggunakannya Tuhan, bersekutu bersama-sama, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan untuk panitia Natal dalam tahun ini. Tuhan yang akan memberkati dalam segala program mereka. Biarlah kiranya apa yang diprogramkan Tuhan di dalam pimpinan-Mu, semuanya boleh terrealisasi dengan baik, sehingga kami boleh sama-sama dengan seluruh umat-Mu, boleh menikmati sukacita, merayakan akan hari kelahiran Tuhan Sang Juru Selamat kami. Kami datang berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal, secara khusus jemaat lokal di dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati semua hamba-hamba-Mu yang Kau telah bawa ada di dalam kepengurusan ini. Tuhan memperlengkapi semuanya dengan hikmat, kuasa dan wibawa daripada Tuhan. Bahkan semangat dan sukacita untuk terus berkarya bagi Tuhan. Selagi kesempatan ini Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya di dalamnya Tuhan kami sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok. Tuhanlah yang akan memberkati. Berikan hikmat-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga mereka mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sehingga di dalamnya kami, warga-Mu Tuhan, boleh tetap menikmati damai sejahtera-Mu. Kami pun berdoa secara khusus dalam pelaksanaan pilkada ke depan ini. Tuhan yang akan menuntun kami seluruh rakyat Indonesia di dalam memilih akan pemimpin kami. Kami percaya Tuhan, pemimpin yang Tuhan kehendaki akan mampu untuk memimpin bangsa kami. Dan biarlah kiranya Tuhan di dalamnya kami anak-anak Tuhan boleh tetap bersekutu, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan.
Kami datang berdoa untuk bencana pandemi wabah virus corona yang sampai hari ini Tuhan masih ada di tengah-tengah kami. Kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau jauhkan kami seluruh umat-Mu dari paparan virus ini. Biarlah kiranya kami senantiasa dalam lindungan-Mu Tuhan. Bahkan kami rindu. Biarlah kiranya virus ini boleh berlalu dari bumi ini. Kami kembali boleh dengan leluasa untuk menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Bersama dengan seluruh umat-Mu, kami siap untuk menjalani hidup sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun, jaga, dan peliharakanlah kami Tuhan. Biarlah kiranya dalam sepanjang kehidupan kami ke depan, berkat-berkat Tuhan boleh tetap nyata dalam kehidupan kami. Dan tuntunlah kami Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh tetap setia hanya di dalam iman kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami ini yang kami datang bawa kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan terima kasih buat kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi kita ulang pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kepada hambanya Bapak Pendeta Samedi dipersilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi ini. Dalam ibadah kami bersama, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tuntun kami umat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat belajar dari kebenaran firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan dituntun oleh Tuhan untuk siap melakukannya di dalam kehidupan kami.
Hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini, pakai dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan menjadi alat-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu seturut dengan kehendak-Mu sendiri, Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin atas firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita akan merenungkan satu tema, iman yang besar atau iman yang kecil atau kerdil. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, iman dalam kekristenan bukan hanya sekedar percaya di hati dan mengucapkan di mulut, tetapi iman juga harus nampak melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Iman yang sesungguhnya melalui pembacaan ini sementara dipraktekkan oleh seorang perwira Romawi yang memiliki seorang budak yang sakit lumpuh dan dikatakan sangat menderita, dan membuat Yesus yang menyaksikannya menjadi kagum dan memuji iman perwira ini. Dan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-10, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Perkataan Tuhan Yesus ini begitu mengejutkan dan sangat menarik untuk kita pahami dengan benar tentang iman yang dimaksudkan Tuhan Yesus, yaitu iman yang besar atau iman yang kecil itu. Iman seperti apa yang sedang dimiliki dan dipraktekkan oleh perwira Romawi ini sehingga Yesus begitu kagum dan memuji iman perwira ini dengan mengatakan, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai." Mari kita belajar bersama perbandingan yang begitu mencolok dan sangat miris dari kedua orang ini, yaitu perwira Romawi dan juga orang Yahudi yang hidup pada waktu itu. Yang pertama, apa yang dapat kita lihat sebagai bukti iman yang besar yang dimiliki oleh perwira Romawi ini, dan iman ini juga yang dipuji oleh Tuhan Yesus, dikatakan iman yang besar. Dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, perwira ini memiliki kasih yang luar biasa dan sikap yang terpuji.
Perwira ini memiliki kasih yang luar biasa. Karena kepeduliannya yang luar biasa ditunjukkan perwira ini kepada hambanya yang sakit, lumpuh itu. Padahal jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dan mengetahui akan kehidupan dari orang-orang waktu itu, di mana para budak itu atau para hamba itu tidak dianggap, bahkan disamakan dengan barang, disamakan dengan binatang. Sehingga tatkala kita memperhatikan perwira ini yang memperhatikan dan begitu peduli terhadap hambanya ini, membuat Yesus merasa heran, membuat Yesus terpukau. Karena apa? Karena perwira ini begitu peduli dengan hambanya ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat perwira ini dalam kehidupannya, tentunya tidak akan sulit untuk mendapatkan seorang hamba. Karena dia adalah seorang perwira, dia punya pengaruh, dia punya kuasa, dia punya kekayaan. Bahkan bisa saja perwira ini mengatakan, ya karena kau sudah sakit, saya akan menggantikan engkau dengan hamba yang lain. Dia akan menyuruh prajuritnya untuk mencari hamba yang lebih kuat, yang lebih sehat, yang lebih berkualitas dibandingkan dengan hamba yang sakit ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, karena iman yang besar yang dimiliki oleh perwira ini, sehingga di dalam karakter dan sikapnya begitu sangat-sangat menjadi perhatian Yesus waktu itu. Karena apa? Karena dia memiliki kepedulian yang tinggi, memiliki kasih yang luar biasa kepada hambanya. Tentunya kalau kita melihat dari usaha yang dilakukan oleh prajurit ini, tentunya bukanlah 1-2 kali dia mencari pertolongan. Dia akan mencari para tabib, dia akan mencari orang-orang yang bisa menyembuhkan hambanya ini. Dan pada saat itulah dia bertemu dengan Yesus, dan dikatakan dia memiliki iman yang begitu luar biasa yang dilihat oleh Yesus waktu itu hanya melalui sikap dari perwira ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sikap apakah yang dilihat dari Yesus yang dimiliki oleh perwira ini? Seperti yang dikatakan tadi bahwa perwira ini memiliki kepedulian yang tinggi kepada hamba-hambanya, yang kebetulan waktu itu sementara dalam keadaan sakit, perwira ini menginginkan kesembuhan hambanya itu. Bahkan kalau kita membaca dalam Lukas pasal 7 ayat yang kelima, perwira ini bukan hanya peduli kepada hamba-hambanya, kepada perorangan atau seseorang saja, tetapi dikatakan dia juga peduli kepada kepentingan orang banyak. Di mana dalam Lukas pasal 7 ayat yang kelima dikatakan bahwa dia yang menanggung pembangunan rumah ibadah orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi sendiri mengakui bahwa perwira ini begitu mengasihi orang-orang Yahudi yang dijumpai pada waktu itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana satu karakter yang menarik yang dihasilkan dari iman yang besar itu dan dimiliki oleh perwira Romawi ini, di mana dia mengorbankan harga dirinya, walaupun sebenarnya hambanya ini dalam pandangan umum tidaklah berharga dan tidak diperhitungkan sama sekali, tetapi perwira ini mengorbankan harga dirinya, peduli kepada hambanya ini. Jadi iman yang besar di sini tidak peduli siapa dia,
apa jabatannya, layak atau tidaknya untuk ditolong, untung atau rugi di dalam membantu atau menolong, bahkan seringkali mengorbankan dirinya sendiri demi menolong dan mengambil bagian dalam menjadi solusi dari setiap masalah yang ada. Kita melihat bahwa perwira ini unsur kemanusiaannya begitu terasa, begitu kental dalam kehidupannya. Bahkan belas kasihan yang dimiliki begitu nampak jelas dalam dirinya. Tindakan perwira ini sehingga ia berusaha mencari pertolongan ke sana kemari untuk menyembuhkan hambanya ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kepedulian perwira ini. Itulah hasil dari iman yang besar, di mana Yesus melihat bahwa perwira ini memiliki kasih dan betul-betul mengasihi, sehingga apapun yang dilakukan selalu didasari dalam kasih. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh perwira ini bisa saja dibalas dengan hal-hal yang tidak benar, bisa saja dibalas dengan hal-hal yang sebaliknya yang dia inginkan. Kita tahu bahwa orang Yahudi itulah hamba dari perwira ini. Orang Yahudi dikenal sebagai orang yang tegar tengkuk, sehingga bisa saja orang Yahudi ini melupakan kebaikan perwira ini. Bisa saja orang Yahudi ini akan mengatakan bahwa ya memang sudah seharusnya perwira itu melakukan karena saya hambanya dan lain sebagainya. Tetapi jemaat yang kekasih dalam Tuhan, perwira ini tidak mempedulikan semuanya itu. Dia hanya mau menolong, dia hanya mau menunjukkan kasihnya kepada hambanya itu. Sehingga Yesus melihat satu kepedulian, satu kasih yang luar biasa, satu iman yang besar yang nampak jelas dalam diri perwira ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga telah memiliki kepedulian, telah memiliki sikap yang saling mengasihi dan menunjukkan kasih itu dalam hidup kita? Ataukah kita hanya mempedulikan dan peduli kepada sesama kita apabila ada maunya? Kita peduli terhadap sesama kita apabila kita ada tujuan-tujuan tertentu di dalamnya, atau kita peduli kepada sesama kita hanya untuk menjaga image kita, supaya kita tidak diketahui sebagai orang yang cuek, orang yang egois, dan orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, iman yang besar akan menghasilkan tindakan yang nyata, tindakan yang diinginkan oleh Yesus, yaitu peduli kepada apa yang dihadapi orang lain, peduli kepada apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan sesama kita, sehingga kita akan menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi masalah atau menambah masalah di dalam kehidupan kita bersama. Maka dari itu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, teladanilah sikap dan juga tindakan serta kasih yang dimiliki oleh perwira ini di dalam kehidupannya, sehingga kita memperoleh iman yang besar, bukan iman yang kerdil yang hanya tahu untuk mengambil keuntungan dari sesama kita, hanya tahu untuk bagaimana kita peduli kalau kita memperoleh apa yang kita inginkan dalam hidup ini dan lain sebagainya.
tidak mau mengorbankan diri kita, kepentingan kita, ego kita di dalam hidup ini. Maka dari itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, iman yang besar, iman yang peduli, iman yang sungguh-sungguh mengasihi di dalam hidup ini. Yang kedua, bukti iman yang besar yang ditunjukkan oleh perwira ini, dan ini menjadi perbandingan, menjadi satu hal yang begitu berbeda yang dilakukan oleh para orang-orang Yahudi waktu itu, yaitu perwira ini tahu menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Perwira ini tahu menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Kita melihat dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Pada saat Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu, Yesus langsung berkata kepadanya dalam ayat yang ke-7, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi yang menarik dari perkataan perwira ini, dikatakan bahwa, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ini satu iman yang besar yang ditunjukkan oleh perwira ini, dan ini yang menarik perhatian dari Yesus waktu itu. Yesus mengatakan bahwa iman sebesar ini belum pernah aku jumpai di kalangan orang Yahudi waktu itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, perwira di Kapernaum ini bukan hanya percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas oleh jarak, oleh ruang dan waktu, oleh apakah kita bertemu atau tidak, tetapi lebih daripada itu, perwira ini menunjukkan keteladanan iman yang besar, yaitu menaklukkan dirinya pada kehendak Kristus yang adalah Allah yang besar itu. Perwira ini mengatakan kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, karena aku tidak layak untuk menerima engkau di dalam rumahku." Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perwira tinggi ini mengatakan aku tidak layak menerima Yesus, bukan karena rumahnya kecil, bukan karena dia miskin, tetapi karena dia melihat dirinya orang berdosa. Dia tahu bahwa yang berjumpa dengan dia ini adalah orang yang dia adalah Allah, dia adalah Yesus yang maha besar, guru waktu itu. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa perwira ini adalah seorang proselit. Proselit di sini adalah orang Romawi yang menganut agama Yahudi. Jadi mereka adalah orang Romawi, tetapi mereka menganut agama Yahudi waktu itu. Karena melihat kehidupan dari perwira ini yang begitu peduli dengan hal-hal rohani, begitu peduli dengan kehidupan seperti yang dipraktekkan kehidupan keagamaan dari orang Yahudi waktu itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tetapi Yesus melihat sesuatu yang berbeda yang ditunjukkan oleh perwira ini, yaitu bahwa perwira ini mampu menempatkan Kristus di atas segala-galanya, sehingga dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Walaupun bisa saja dia mengatakan, "Saya ini seorang perwira, saya punya kekuasaan, saya memiliki bawahan prajurit 100 orang, saya orang kaya, saya orang terpandang, dan saya orang yang dihormati." Tetapi perwira ini tidak mengatakan itu. Malah dia mengatakan, "Saya tidak layak menerima Tuanku di rumahku." Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, percaya di sini dipraktekkan perwira ini adalah percaya
dengan mempercayakan diri pada kehendak Kristus. Percaya di sini memberikan diri pada pimpinan Kristus. Percaya di sini yang dipraktekkan oleh perwira ini membiarkan diri diatur oleh Kristus. Jadi bukan penekanannya di sini percaya dan kemudian sembuh. Yang lebih ditekankan di sini adalah bukan menyangkut kesembuhan, tetapi bagaimana kita menaklukkan diri kita untuk percaya sepenuhnya kepada Kristus, menaklukkan diri kita supaya kehendak Tuhanlah yang dinyatakan, menaklukkan diri kita supaya kita mau menerima apapun yang Tuhan nyatakan di dalam setiap keyakinan dan permohonan kita. Maka dari itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang selalu kecewa dan kecewa, meminta sesuatu dan kita tidak mendapatkannya, kita menjadi kecewa. Padahal kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, itu berarti bahwa kita percaya dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan, dan kita percaya itulah yang terbaik bagi kita. Bukan masalah sembuh atau tidak, bukan masalah berhasil atau tidak, bukan masalah memperoleh pekerjaan atau tidak. Tetapi masalahnya di sini adalah apakah sejauh mana kita percaya dan menyerahkan dan menaklukkan diri kita pada kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen yang meminta hal yang besar dan maunya juga besar kepada Allah yang besar, tetapi tidak mau melakukan pekerjaan yang besar dalam pelayanan. Banyak orang Kristen yang mau sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya, tetapi sulit menerima tantangan yang besar sebagai bagian dari pelayanan itu. Banyak yang sungkan memberi yang terbaik bagi pekerjaan Allah, walaupun menginginkan berkat yang besar di dalam hidupnya. Tidak seperti perwira ini. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tetapi imannya begitu besar dan melakukan apa yang tidak dilakukan orang Yahudi pada waktu itu. Jadi perwira ini bukan hanya percaya Yesus yang adalah maha besar, maha kuasa, tetapi ia meletakkan dirinya di bawah kuasa Yesus. Dan ia yakin bahwa Yesus berkuasa atas hidupnya, atas hambanya itu. Namun kadang kita sebagai orang percaya dan juga orang-orang Yahudi waktu itu, di mana mereka pada kenyataannya percaya Yesus berkuasa atas hidupnya, memohon kepada Allah dalam doa, tetapi bukannya membiarkan kehendak Allah terjadi, malah mereka atau kita yang mengatur Allah. Ini jugalah yang menjadi persoalan dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Jangan kita mengatur Allah, biarkanlah Allah yang mengatur hidup kita. Biarkanlah Allah yang menyatakan kehendaknya bagi kita, dan biarkanlah Allah menunjukkan kuasanya di dalam hidup kita dengan menata, mengatur, dan menuntun kita kepada kehendaknya. Biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita mempraktekkan iman yang besar itu dalam hidup kita, bukan iman yang kerdil, iman yang kecil. Sehingga di dalam hidup kita mampu menjadi berkat, kita mampu menjadi teladan, kita mampu menjadi apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini tertanam baik dalam hidup kami, dapat kami lakukan sebagai patron dalam hidup kami, sebagai dasar untuk kami dapat melakukan apa yang benar seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau ya Allah, nyatakanlah terus kuasa-Mu dalam kami beriman kepadamu, sehingga kami terus menunjukkan iman yang besar, iman yang di dalamnya Tuhan kami dapat menaklukkan diri kami dan membiarkan Tuhan menyatakan kuasanya bagi kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup kita. Saat ini kita akan membawa persembahan kita untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai tanda syukur kita untuk segala berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Mari kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 141. Ke Masyrik, ke Maghrib kita memuji Tuhan, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Sekarang ku mau pergi ke Masyrik, ke Maghrib, ke tempat yang gelap masyurkan Injilnya Tuhanku, penebus dan tabib, tarik yang tersesat pulangkan. Ke Masyrik, ke Maghrib, ku pergi masyurkan kabarnya al salib, Yesus mau selamatkan. Aku mau tanyakan manakah upahku, dekatkah jalanku atau jauh? Satu yang ku kenang, dombanya Tuhanku yang telah tersesat dan keluh. Ke Masyrik, ke Maghrib, ku pergi masyurkan kabarnya salib, Yesus mau selamatkan. Kita akan masuk di dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Mari kita berdoa. Tiada kata yang lebih indah yang dapat kami ungkapkan untuk membalas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain kami datang mengatakan terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Hormat dan kemuliaan layak dan patut kami persembahkan kepada-Mu. Karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Allah selalu melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga hanya oleh anugerah Allah kami masih ada sebagaimana adanya dalam penyembahan bersama-sama pada hari ini. Memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu dan berseru kepada Tuhan. Bahkan terima kasih Bapa bahwa berkat-berkat Tuhan mengalir sehingga dengan penuh sukacita setiap umat-Mu datang mempersembahkan tubuh jiwa raga mereka sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan materi mereka sebagai tanda ucapan syukur atas segala berkat yang Tuhan selalu limpahkan. Karena Engkau selalu peduli dengan segala keberadaan umat-Mu di tempat ini. Engkau senantiasa membuat segala yang dikerjakan berhasil dengan baik. Dan biarlah setiap persembahan umat-Mu pada hari ini Engkau akan memberkatinya sehingga naik sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Dan setiap jemaat-Mu yang telah memberi pada hari ini, Engkau yang akan memperhitungkan segala pengorbanan mereka. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Berkati segala usaha pekerjaan yang dilakukan dan dikerjakan oleh umat-Mu di tempat ini. Sehingga biarlah lewat pemberian mereka pada hari ini akan menjadi pintu berkat baru, melimpah dan mengalir terus dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kuduskan persembahan ini Tuhan, agar dipakai untuk menyebarluaskan Injil-Mu. Ini persembahan jemaat-Mu kami bawa dan serahkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, sumber segala berkat. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kembali saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 173. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 173. Kita memuji Tuhan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kita lah penjara.
dahsyat menyerang, banyaklah pelaut mengharap sinar sulu yang terang. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami dapat bersama-sama menaikkan sembah kami kepadamu Tuhan, memuji kebesaran-Mu, dan saat ini kami telah bersama-sama dituntun oleh Tuhan di dalam ibadah kami. Biarlah sembah bakti kami menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan akhirnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kembali dalam kehidupan-Mu. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun dan memberkati kamu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita melalui pelayanan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya akan membacakan informasi pelayanan dalam sepekan. Minggu 15 November 2020, ibadah umum pertama dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Tengah. Ibadah umum kedua dimulai pukul 10.00 WITA dan ibadah remaja dimulai pukul 16.00 WITA atau pukul 4 sore. Diharapkan jemaat tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah secara daring masih disiarkan dari YouTube Gereja Kibait Balambodong. Dan informasi yang ketiga, akan diberkati dalam pemberkatan nikah antara saudari Magdalena, anak dari keluarga Bapak Yohanes Kabak, dengan Ibu Yeti Tandi, dengan saudara Joni Rengga, anak dari keluarga Bapak Petrus Kalarengga, dan Ibu Maria Loko, pada hari Sabtu 21 November 2020. Ibadah pemberkatan dimulai pukul 09.00 WITA. Demikianlah informasi pelayanan di dalam sepekan. Kiranya kita semua boleh mengambil bagian dalam setiap ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Adapun kado terindah yang terambil dari Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita akan menutupi seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Jangan Lelah.
namamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.